Wasalisu satrul aurati bijirmin tahirin yamna'u ru'yata launil basyarati. Segenap Bapak Saudara, materi kita masih membahas tentang syarat-syarat sholat yang ada 8. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya wasalisu satrul aurah. Yang ketiga itu adalah menutup aurat. Jadi syarat sholat itu harus menutup aurat. Tergantung daripada kita, siapa kita. Kalau kita orang laki-laki berarti auratnya mabaina surah wa rukbah. Kalau kita orang perempuan berarti auratnya jami'ul badan ilal wajha wal kaffain. Nah itu, jadi menutup aurat. Jadi selama kita sholat itu harus tertutup aurat kita. Itu yang disebut dengan satrul aurah. Tutup tuh aurat. Jadi kalau seandainya ada orang sholat kemudian nggak menutup aurat, itu nanti nggak sah sholatnya. Sering kita lihat sekarang Bapak Saudara, ada orang pakai celana panjang, kemudian pakai kaos, badannya agak gemuk. Ya ketika sujud ini kaos naik ke atas, celana turun ke bawah. Ya, sehingga itu belahan pantatnya kelihatan. Kira-kira kalau belahan pantatnya kelihatan pada saat sujud, itu auratnya terbuka atau enggak? Terbuka. Kalau terbuka auratnya batal enggak sholatnya? Batal. Nah, ini yang harus diperhatiin gitu. Ya, ini sekarang banyak tuh yang model-model begitu. Dia enggak perhatiin, ya pakai kaos. Ya ketika dia sujud terangkat tuh kaosnya. Kemudian celananya turun ke bawah. Ya udah kelihatan dah belahan pantatnya. Nah itu kan otomatis batal. Ya karena terbuka aurat. Nah ini yang begini-begini diperhatiin kita waktu sholat. Makanya ketika sholat yang bagus ya udah seperti ini pakaian. Ya sarungan. Kalau bisa ya itu ada dalemannya lagi, kita pakai sarung. Ya pakai sarawil, celana panjang. Nah seperti itu. Kalau gamis juga pakai celana panjang. Nah itu udah aman insya Allah. Ya, jadi tertutup aurat kita. Itu namanya bijir min tohirin. Ya, jadi tutup aurat dengan benda yang suci. Mau kain sarung, itu jirim namanya. Mau celana panjang, jirim namanya. Mau gamis, ya jirim namanya. Ya, terserah dah. Ya, tergantung budaya kali. Kadang-kadang kalau kita banyakan pakai sarung. Ya, ini pakai sarung rata-rata. Gitu. Kalau mau pakai gamis nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kayak gamis. Celana panjang juga boleh. Ya, itu yang penting nutup aurat bijir min tohirin dengan benda yang suci. Yamna'u ru'yata launil basyarati. Nah syaratnya lagi tuh ya benda yang suci tadi yang digunakan buat menutup aurat yang bagaimana? Yang menghalangi tampaknya warna kulit. Jadi artinya itu bahan yang dipakai untuk nutup aurat jangan transparan. Kalau transparan tuh masih nampak kelihatan kulitnya. Nah itu belum tertutup aurat namanya. Jadi mesti ya menutup warna kulit. Jadi kalau masih nampak kelihatan kulitnya, ya berarti belum menutup aurat, transparan. Itu ya mungkin terlalu tipisnya. Seperti kalau ada orang menggunakan ya plastik, kan kelihatan tuh. Ya nggak ketutup kulitnya. Atau yang sejenisnya. Ya ada bahan yang tipis banget sehingga nampak masih warna kulitnya, nggak boleh juga. Jadi harus menutupnya dengan benda yang menghalangi nampak warna kulit. Bi'ala yu'rafa bayaduha, bahwasanya yang putihnya nggak bisa diketahui min nahwi sawadiha, dari yang hitamnya.
Jadi kita nggak tahu nih kulit kita apa putih, apa hitam, ya karena tertutup dengan ya tadi pakaian, ya sawat nggak tahu, ya terus bayatnya juga nggak tahu karena tertutup, ya jadi nggak nampak kulitnya, nggak nampak. Nah itu syaratnya begitu Bapak Saudara. Fi majlisit takhutubi, pada majlis ya orang yang lagi ngobrol bicara. Jadi kalau kita lagi ngobrol bicara gitu, nah ketika orang yang menutup kulitnya dengan bahan pakaian, ya apakah sarung, ya dan lain sebagainya, itu kita nggak ngelihat warna kulitnya. Kalau masih nampak kelihatan warna kulitnya hitam atau putih dan lain-lainnya, itu belum nutup aurat namanya. Liqadirin alaihi, nah itu bagi yang mampu atasnya. Walau bi'iratin, sekalipun dengan i'aroh, dengan cara minjem gitu. Kita mau sholat, kemudian untuk menutup aurat kita nggak punya, sekarang kita minjem bisa, boleh minjem. Itu namanya i'aroh. Au ijaratin, atau ijaroh, menyewa atau sistem sewa. Ya saya minjem boleh, atau saya nyewa. Kalau minjem biasanya gratis, kalau nyewa biasanya bayar. Minjem sarung, habis pakai sholat kembalikan lagi. Kalau sewa sarung berarti tanya berapa duit, nah, harus dibayar. Itu namanya ijaroh. Nah itu bisa saja ya mendapatkan ya alat untuk nutup auratnya itu dengan cara i'aroh, dengan cara meminjam, atau dengan cara ijaroh, dengan cara menyewa. Wa in shalla bi khalwatin, sekalipun orang itu sholatnya di tempat yang sunyi. Sekalipun Bapak Saudara kita sholat di tempat yang sunyi, udah sunyi di kamar sendirian, terus gelap lagi, kita matiin lampu tuh, ya, jadi matiin lampu, gelap, ya nggak ada orang, nggak ada yang lihat, itu tetap harus nutup aurat. Yang kita bilang oh boleh nih telanjang, nggak ada yang lihat ini, nggak boleh. Ya, jadi tetap sholatnya harus nutup aurat, walaupun ya kondisinya kita berada di tempat yang sunyi sepi, bahkan gelap, nggak ada yang lihat sama sekali. Sebab Allah Maha mengetahui. Ya, kita ya sholat itu bukan karena orang, ya tapi lillah, karena Allah. Makanya kita kalau sholat itu ya banyak orang sendirian itu sama aja, pakai pakaian yang bagus. Jangan kalau ada orang pakaian yang bagus, kalau sendirian pakai kaos oblong doang, ya nggak boleh begitu. Berarti di sholat karena orang lain. Tuh kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf begitu tuh. Kalau kita sholat ya modelnya rapi kalau ada orang, ya kalau sendiri itu ya terserah dia mau pakaian apa aja, berarti orang ini berbohong sama Allah. Ya itu nggak boleh begitu. Jadi kita walaupun sholat di rumah Bapak Saudara biasa pakai sorban. Itu kita biasa pakai ya gamis, pakai gamis. Kita biasa pakai peci terus rapi. Itu walaupun di kamar sendirian sholat tahajud tetap harus begitu. Jangan beda-beda. Kalau di rumah pakaiannya apa adanya. Ketika ke masjid, oh ini kalau pakai begini gak enak nih, ya malu. Nah itu gak boleh. Ya jadi kita tuh sholat mau ada orang, mau kagak ada orang, rame, sepi, sama pakailah pakaian yang terbaik. Ya itu lillah. Karena kita sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita sholat tahajud tuh Bapak Saudara, kalau bisa pakai pakaian yang paling bagus. Ya, sendirian kita nggak ada yang lihat, pakai pakaian yang paling bagus. Ya, karena memang kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu begitu. Kadang-kadang enggak. Kita kalau sholat di rumah sendirian cuma pakai kaos doang. Ya, udah begitu aja. Nah, kalau ke masjid dia malu tuh pakai kaos begitu. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya walaupun sih udah nutup aurat
gitu. Tapi etika kesopanannya enggak ya, kepada Allah. Sebab kan kita disuruh sopan, etika juga kepada Allah. Ada akhlak kepada makhluk, ada akhlak kepada Khalik, kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat ya walaupun tidak ada orang tetap kita harus rapi. Ya, rapi. Jadi walaupun ya itu kita dengan cara menyewa atau meminjam, i'arah ya itu namanya meminjam, ijarah namanya menyewa. Wa in shalla fi khalwatin, sekalipun orang itu sholat di tempat yang sunyi, walau fi zulmatin, sekalipun di tempat yang gelap. Ya udah sunyi gelap lagi, tetap kita harus tutup aurat. Wal wajibu satruha min a'la, dan yang wajib ditutupnya tuh ya yang mana? Yaitu dari atas. Jadi dari atas nih yang harus ditutup. Terus dari mana lagi? Wajawaniba, dari samping. Dari atas, dari samping. Makanya kalau kita sholat pakai gamis nih Bapak Saudara. Kemudian nggak pakai ya pakaian dalam. Kita lagi sholat sujud ya atau ruku kelihatan tuh. Ya karena ini mungkin kancingnya nggak di kancing. Kelihatan aurat kita. Batal sholatnya. Itu, karena ngelihat dari atas sini. Atau dari samping yang tadi saya bilang tuh, ketika disujud ya kemudian itu celana ya tertarik ke bawah, terus kaosnya tertarik ke atas, kelihatan nih sini belahan pantatnya, batal juga. Tuh, jadi dari atas sama dari samping. Nah kalau dari bawah nggak apa-apa, kita sholat di atas kebetulan. Ada orang di bawah iseng melihat itu, kelihatan auratnya. Ya, itu dia mah nggak batal. Tuh aurat kamu kelihatan, ente yang salah ngeliat dari bawah. Ya, begitu. Jadi dia mah nggak salah. Ya, jadi kalau ngeliat dari bawah tuh, ya berarti orang lain yang lihat. Ya, jadi itu nggak membatalkan. Jadi yang dilihat tuh dari atas sama dari samping. Tuh seperti itu. Nah, ini bainas surrah wa rukbah harus tertutup. Antara pusat dan lutut kalau orang laki itu harus tertutup. Itu auratnya seperti itu. Jadi harus tertutup. Kalau seandainya itu terbuka maka batal sholatnya. Kalau ada angin kencang ya itu terbuka. Kalau kita gerakan refleks spontanitas langsung tutup itu nggak apa-apa boleh. Tapi kalau dibuka sama orang itu batal. Ada orang iseng, kita lagi sholat, kainnya diangkat. Ya, batal, otomatis. Walaupun kita mau langsung tutup. Sebab ini orang yang mengerjakan. Bahkan di beberapa kitab tuh, seandainya binatang aja, sebenarnya monyet nakal nih monyet. Kita lagi sholat, tiba-tiba monyet nakal. Ngangkat pakaian kita terbuka, batal juga. Tapi kalau angin, enggak angin. Tertiup oleh angin, ya kita lagi sholat angin itu Masya Allah kencang banget gitu. Ya niup sampai ke atas kain kita. Cepat kita tutup. Itu nggak membatalkan. Nah itu artinya dia gerakannya spontanitas. Refleks langsung ditutup. Itu masih dibolehkan. Tapi kalau ya perbuatan manusia atau binatang itu batal. Jadi terbukanya min a'la dari atas, wajawaniba dan dari ya samping dari sisi-sisinya. Falau kanat bihaisu turalahu. Kalau seandainya aurat itu kira-kira bisa dilihat ya lahu baginya auliuri atau orang lainnya pirukuin pada waktu lagi ruku. Kita lagi ruku, kita lihat sendiri aurat kita. Atau orang lain yang lihat aurat kita dari atas, batal. Berarti itu aurat kita terbuka namanya. Jadi kalau seandainya ada orang atau kita sendiri yang lihat saat posisi kita lagi ruku, au sujudin, atau posisi kita lagi sujud, mintukihi misalnya kita ngelihatnya dari leher baju, kan bisa nih.
kalau kancingnya terbuka dari leher baju kelihatan waktu ruku. Kalau pakai gamis lah contohnya. Ya, makanya kadang-kadang orang kalau pakai gamis ada yang diikat pakai gesper di sini. Tapi kalau kita pakai gamis yang bagus emang pakai kaos dalam. Ya, jangan langsung gamis aja, ntar pusernya kelihatan. Ya, begitu. Jadi pakai ya kaos dalam. Kemudian pakai celana panjang. Ya, tuh. Kalau dulu orang-orang tua kita namanya pakai celana apa tuh? Pangsi. Itu celana pangsi ya dipakainya untuk daleman. Sekarang pakai paling luar ya. Itu orang kalau pakai celana pangsi di atas terus nggak pakai sarung lagi, kayaknya kalau sholat kurang pantas. Ya. Itu dulu orang tua kita paling ke sawah itu. Ya, ini sekarang pakai sholat pada. Itu jangan. Itu daleman kalau bisa. Kalau celana pangsi itu daleman. Nah kita pakai gamis, pakai sarung. Nah begitu Bapak Saudara. Ya, jadi jangan sampai pakaian yang begitu tuh dipakai untuk sholat. Ya kurang bagus ya kelihatannya seperti itu. Nah jadi kalau kita pakai gamis tuh ya harus ada dalemannya sehingga seandainya dia bisa ngelihat dari leher bajunya ya itu pusernya nggak kelihatan, auratnya nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak pakai ya misalnya kaos dalam atau celana panjang, kemudian dia lihat dari ya bagian leher bajunya, auratnya kelihatan, dia yang lihat sendiri atau orang lain yang lihat, batal sholatnya. Nah itu yang dikatakan bihaitsu tura lahu aw li ghairihi fi ruku'in, pada waktu ruku, au sujudin, atau pada waktu sujud min tuqih, dari leher bajunya, masalan contohnya di saatihi, karena mungkin luasnya, lebarnya, itu pakaian luas, lebar. Nah itu bagaimana kalau nampak kelihatan auratnya dari leher bajunya pada saat ruku atau pada saat sujud, batal sholatnya. Ya, jadi batal sholatnya. Wa illam tura bil fi'li, sekalipun tidak dilihat dengan perbuatan. Wa kadza law kana zailuhu qasiran, begitu juga kalau seandainya ya zailuhu tuh ujung kainnya qasiran, terlalu pendek. Dia pakai kain ya terlalu pendek, agak kedengkul ke atas, sehingga ketika sujud terangkat ya, sehingga dengkulnya kelihatan, batal juga. Makanya kita pakai kain sarung yang bagus di atas mata kaki. Ini di atas mata kaki yang bagus. Nyengser juga nggak bagus. Ya, jadi kalau kita pakai kain sarung nyengser, kalau khuyala hukumnya dosa, haram. Tapi kalau nyengser aja kagak khuyala, itu nanti hukumnya makruh. Ya, misalnya nih Bapak Saudara pakai kain sarung nyengser sampai di bawah mata kaki, tapi dia nggak khuyala, nggak haram. Di beberapa kitab-kitab fikih dijelaskan hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh saja. Itu namanya isbalul izar. Ya, jadi kain sarungnya nyengser. Ya, kalau khuyala itu nggak boleh. Ya, tapi kalau nggak khuyala, ya mungkin dia keburu-buru lagi sholat, ya kemudian kedodoran, itu kain sarungnya sampai ke bawah ya mata kaki. Nah, nggak ada faktor-faktor lain. Nah, itu hukumnya makruh. Ya, namun yang paling bagus pakailah kain sarung di atas mata kaki. Jangan terlalu tinggi juga, ada orang pakai sampai tinggi banget segini. Ya. Nah takutnya kalau dia lagi ruku itu terangkat, lagi sujud terangkat sampai dengkulnya kelihatan. Nah itu batal. Karena terlalu pendek pakai kain sarungnya, atau pakai celana panjangnya terlalu pendek. Makanya di sini bilang laukana zailuhu qasiran. Sani ujung kainnya itu pendek, biasa lau rokaah
Kalau dia ruku yartafi, dia akan terangkat anba'diha daripada sebagiannya. Fatabtulu, maka batal sholatnya. Idza lam yatadarakahu bis-satri, jika dia tidak susul cepat-cepat dengan apa? Dengan ditutup. Kecuali spontanitas dia langsung tutup, itu masih dibolehkan. Ya, itu namanya idza lam yatadarakahu bis-satri. Qabla ruku'ihi, sebelum rukunya. Ya, jadi sebelum rukunya diangkat biasanya tuh. Nah, kemudian nanti kelihatan auratnya, dengkulnya. Nah, itu yang batal. Tapi kalau tetap dia buru-buru tutup, ya spontanitas masih dimaafin. Ya, enggak batal. Nah, makanya kita kembali tuh bagaimana cara memakai kain sarung, bagaimana cara memakai celana jangan terlalu tinggi. Yang dikatakan cingkrang, ya. Jadi kalau terlalu cingkrang gitu jangan. Ya. Jadi kalau udah terlalu cingkrang kesini ini bahaya ntar. Ya. Jadi jangan nyengser, jangan terlalu tinggi. Udah pokoknya di atas mata kaki. Itu aturan seperti itu. Lamin asfala, tidak ya membatalkan kalau dia lihat auratnya dari bawah. Tuh, jadi kalau ada yang melihat aurat ya seseorang dari bawah, itu tidak membatalkan. Kalau karena ini contohnya, kalau seandainya ada orang yusolli sholat fi uluwin, di tempat yang tinggi, di lantai 2 lah contohnya sekarang, dia sholat di lantai ya 2, tinggi berarti. Watah tahu man yaroha, ternyata di bawahnya ada yang ngelihat. Ya, ada yang ngelihat dari bawahnya, min zailihi, dari yaitu apa, ujung kain sarungnya, lam yadurro, maka nggak apa-apa, ya tidak membatalkan karena ngelihatnya dari bawah. Jadi kalau dari bawah itu ya itu tidak membatalkan. Qala Syibromalisi, berkata Imam Asy-Syibromalisi fi hasyiyatihi, dalam hasyiyahnya Syibromalisi, ala nihayati, ya atas kitab An-Nihayah Dir-Ramli, buah karya Imam Ramli. Wa yusannu, dan disunnahkan, ayal basa, menggunakan seseorang, ahsana siyabihi, pakaian yang paling bagus. Disunnahkan seseorang kalau sholat pakailah pakaian yang paling bagus. Itu begitu sunnahnya. Jadi kita kalau mau sholat tuh pakai pakaian yang paling bagus. Ini ajaran dari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Jadi disunnahkan menggunakan pakaian yang paling bagus. Wa yuhafizu ma'azalika, dan dia harus menjaga ya ma'azalika bersama itu, ala ma yatajammalu bihi adatan, atas sesuatu yang dianggapnya bagus pada biasanya. Tuh, kemudian juga lihat adat. Biasanya kita kalau pakai pakaian untuk sholat jangan selembar. Kalau bisa ada lapisannya. Itu namanya tajammal, sesuai dengan adat kebiasaan. Ya, kalau kita adat kita pakai kain sarung. Ya, kain sarung ada lapisannya, celana panjang. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya terpakai sorban. Silakan pakai sorban tuh sunnah. Itu. Bahkan di dalam kitab Muhadzab Imam Nawawi bilang, kalau seandainya kita nggak punya sorban, minimal apakah yang kita taruh di ini punggung kita. Bahkan kalau bisa tali rapia boleh taruh. Ya, sorban nggak punya, selendang nggak punya, kain nggak punya yang mau ditaruh di punggung. Tali rapia beli semeter, ya taruh di sini. Ya, itu masih disunahkan. Nah, makanya kita kalau sholat tuh kalau bisa pakai sorban. Itu apalagi sholat Jumat. Ya, pakai. Jangan sorban ditaruh di lemari aja, sayang. Ya, sorban dibarisin aja di lemari. Nah, pakai tuh, ya pakai. Lebih-lebih kalau sholat Jumat. Ya, beda masalahnya. Orang yang sholat menggunakan ridaan, menggunakan imamah, itu beda. Ya, kalau imamah ngelis, itu namanya imamah. Kalau begini ini rida, selendang.
itu. Jadi beda, pahalanya beda. Ya, jadi itu 1 rakaat kalau pakai sorban hitungannya seperti 70 rakaat. Nah, seperti itu. Kan lumayan ya? Lumayan, pahalanya gede. Nah, begitu. Sampai-sampai Imam Nawawi bilang kalau kita kagak punya sorban, nggak punya selendang, nggak punya kain yang bisa ditaruh di punggung kita, ya itu tali rapia suruh taruh. Ya. Coba, itu artinya dianjurkan banget, dianjurkan. Silahkan pakai ya sorban. Ada yang bilang, Ustaz, saya kalau pakai sorban dipanggil Ustaz mulu sih. Nah begitu. Nggak apa-apa kalau Jumat dah, pokoknya yang rapi dah kalau Jumat. Kalau sholat biasa kadang-kadang ya rasanya gimana, nggak enak gitu kali. Tapi kalau Jumat biar lebih rapih kebanding daripada yang lainnya. Tuh begitu. Bahkan kalau yang biasa pakai gamis, pakai aja gamis. Ya, kayak gamis. Jangan gamis ditaruh doang ya. Itu seng-seng di lemari tuh gamis cakep-cakep banget ya. Nah, pakai gamis. Besoknya hari Jumat di Masjid Al-Hidayah, barisan depan semuanya gamis semuanya. Tuh, kayak di Basmol begitu, di Basmol. Saya kalau sholat di Basmol tuh, Masya Allah, semuanya ada gamis tuh, rata-rata. Sekarang di masjid-masjid kita yang pakai gamis udah jarang banget. Kita kalau pakai gamis sendirian doang gak enak jadinya. Akhirnya udah ganti juga akhirnya. Gak pakai gamis. Tuh, padahal kita di rumah pada punya gamis ya. Pakai itu, apalagi yang tua-tua ayo pakai. Ya begitu, cakep dah tuh. Pakai sorbannya hijau dah. Wah cakep bener dah. Ya, dipanggil Habib biarin gak apa-apa dah. Iya. Nah, begitu. Ya. Emang sunnah. Ya, begitu ya. Jadi dianjurkan seperti itu. Ma yatajammal bihi adah. Tuh. Walau aksara minis naini, sekalipun lebih banyak dari 2 lapis. Tuh. Jadi boleh dari 2 lapis begitu. Ya, ada orang kalau sholat Jumat itu dia pakai gamis, pakai jas, wah cakep bener udah. Pakai sorban, enggak apa-apa, bagus itu. Ya. Jadi memang dianjurkannya ya tajammal. Ya, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Tuh, jamal. Ya, jadi Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Nah, makanya kita suruh berpakaian yang bagus ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi sholat tuh diperintahkan untuk apa? Untuk yatajammal. Tuh, ayyal basa ahsana siyabihi, terus yatajammal lagi. Wa yatasarwalu, dan memakai celana panjang. Ruya an Malik ibni Atahiyah nih. Ada satu riwayat dari Malik bin Atahiyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Tuh. Ada hadis begitu. Sesungguhnya bumi ini nih beristighfar. Bumi beristighfar mohon ampunan buat siapa? Buat orang yang sholat pakai sarawil, pakai celana panjang. Tuh begitu sarawil tuh. Terus wa ulis satri al qamis, wa aulal satri al qamis, yang paling utama untuk menutupi aurat gamis. Tapi ma'as sarawil, bersama dengan sarawil, celana panjang. Kalau bisa tuh kita pakai gamis atau pakai sarung, tapi dalamannya ada semacam celana panjang gitu, celana panjang. Ya, itu bagus tuh. Ya, jadi itu bumi Allah beristighfar. Ya, bumi Allah itu mohon ampunan buat orang yang sholatnya ya dengan pakaian-pakaian seperti itu. Makanya kalau kita lihat hadis ini nih, nah ayo kita pakai pakaian ya seperti itu. Jadi dari rumah kita pakai celana panjang daleman tuh, nah kemudian kita pakai sarung, ya begitu. Jangan cuma pakai sarung doang, kagak pakai celana dalam lagi. Jangan, ngerinya ntar tegangan tinggi repot.
Ya, begitu. Kita pakai kain sarung, nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana pendek, nggak pakai celana panjang. Jangan. Kalau bisa, ya itu berlapis pakaiannya seperti itu. Nah, ini hadisnya nih. Ya, ada dari Malik bin Atahiyah seperti itu. Ya, jadi bumi Allah ini memohonkan ampunan buat orang yang sholat menggunakan celana panjang. Kemudian ya yang paling bagus lagi gamis ya dengan celana panjang. Nah kemudian apalagi gamis ma'al izar bersama sarung. Kadang-kadang kita nggak pakai celana panjang, pakai gamis, tapi ya itu dalamannya sarung terus pakai ya pakai izar sarung. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi itu termasuk yang paling bagus. Sumarida baru pakai selendang, sorban. Tuh arida, selendang, sorban. Nah ada lagi imamah. Kalau imamah lebih bagus lagi. Kayak Pangeran Diponegoro tuh, dan namanya pakaiannya imamah. Dulu yang pertama kali pakai imamah adalah malaikat. Ya, jadi malaikat ketika lagi perang Badar, ya itu Allah kirim pasukan malaikat. Nah itu bagaimana cara nandainnya? Itu malaikatnya pakai imamah. Ya seperti persis itu Pangeran Diponegoro. Nah seperti itu berkuda. Ya itu malaikat begitu berkuda. Karena pada saat perang Badar Bapak Saudara, itu umat Islam cuma 313. Ya jumlahnya 313. Sementara orang-orang kafir itu ya 1000 lebih. Ya, umat Islam cuma 313 saat itu. Dan perang saat itu duel 1 lawan 1. Ya tuh begitu hebatnya. Jadi benar-benar 1 lawan 1. Tapi alhamdulillah karena Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ini perang Badar, perang yang pertama. Kalau seandainya umat Islam kalah, saya nggak tahu dah bagaimana umat Islam nantinya. Ya, Nabi berdoa sampai seperti itu. Akhirnya ya pada saat ya umat Islam lihat sedikit, ya itu 313. Kemudian orang kafir pimpinan Abu Jahal udah semangat banget, langsung aja nyerbu. Pas banget udah di depan, ya baru kaget tuh. Ya pasukan orang-orang kafir, ternyata pasukan umat Islam begitu banyaknya. Ternyata Allah kirimkan apa? Ya bantuan tentara-tentara dari malaikat. Nah, itu pertama kali dia pakai imamah. Ya, nah itulah kita kenalnya ada imamah begitu. Makanya ulama-ulama kita dulu tuh ya selalu pakai itu imamah, pakai ngelis, kayak ngelis. Nah seperti itu. Ya, jadi ya itu termasuk sunnah. Ya, termasuk pakai ya siwak, imamah itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah minimal kalau kita nggak pakai imamah, pakai rida, pakai selendang, pakai sorban yang ditaruh di ya punggung kita, itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya tuh pasukan umat Islam menang tuh Bapak Saudara. Sehingga Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak ya pasukan yang minoritas, yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang mayoritas. Tapi biiznillah, dengan izin Allah. Ya, tuh akhirnya Allah kasih kemenangan kepada pasukan Islam yang hanya jumlahnya 313 melawan pasukan orang-orang kafir yang saat itu jumlahnya di atas 1000 orang. Bahkan Abu Jahal tewas saat itu. Ya, di perang Badar itu Abu Jahal tewas. Ya, mati di situ. Nah, ini Allah kasih kemenangan. Nah, itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dikenalkan namanya imamah. Ya, makanya kita di dalam sholat disunahkan pakai ridaan atau pakai imamatan. Nah saya kira sampai sini Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan warabiu istiqbalul kiblati. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wabdahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifan lam yazal ultub bina bima nazal innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.